Stellar Transformations, episode 188. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Leluhur yang dimaksud adalah Liu Minghan, yang saat itu menoleh dan memberikan tatapan penuh arti kepada pemimpin klan di sampingnya. Ia kemudian kembali menghadap Qin Yu dan tersenyum malu, "Permintaan ini akan saya jelaskan." "Memang benar, Tuan Qin, kami memiliki permintaan. Tetapi meminta hal seperti itu, bisa jadi tidak masuk akal." Qin Yu mengerutkan alisnya, "Terlalu banyak permintaan. Jika memang itu terlalu merepotkan, mengapa repot-repot menyebutkannya?" Kilatan cahaya melintas di matanya, dia tahu mengapa kedua orang sebelumnya mengatakannya seperti itu. Dia sudah mengambil barang-barang itu dari mereka, bagaimana mungkin dia menolak untuk membantu sekarang? Qin Yu tertawa hambar, "Tuan Liu dan pemimpin klan Liu, saya menyadari kemampuan saya sendiri. Jika saya bisa membantu, maka saya akan membantu, tetapi jujur saja, jika saya tidak dapat menyelesaikannya, maka itu tidak dapat dilakukan." "Tentu saja, itu sudah jelas." Pemimpin klan itu dengan cepat menjawab, "Yunlu, katakan saja terus terang sekarang." Minghan memberi isyarat kepada pemimpin klan itu. "Ya, leluhur agung." Pria itu mengangguk, lalu bertanya, "Permintaan ini tentang perebutan kendali atas susunan teleportasi. Kontes atau pertempuran ini diadakan setiap 1 abad sekali, dalam 1 dekade, kontes yang sama akan diadakan sekali lagi. Tuan Qin, tolong bantu kami, klan Liu, untuk merebut kendali atas susunan teleportasi." Raut kebingungan terlihat saat Qin Yu mengerutkan kening. "Bicaralah dengan jelas, apa sebenarnya perebutan kendali atas susunan teleportasi ini?" Pemimpin klan buru-buru meminta maaf, "Maaf, saya mengatakannya terburu-buru. Situasinya seperti ini, setiap planet memiliki banyak susunan teleportasi, dan hanya dengan mengendalikan 1 susunan teleportasi, jumlah elemental tingkat rendah uang yang diperoleh sangat tinggi dan menakutkan. Setiap abad di bulan Ember, 3 keluarga besar harus bersaing untuk mengendalikan susunan teleportasi ini. Hanya keluarga yang menang yang akan memiliki kendali penuh atas susunan tersebut selama abad berikutnya hingga kontes berikutnya." Qin Yu merenung dan mengerti, Aku mengerti. Sekarang, aku juga punya pertanyaan untukmu. Berapa banyak kekuatan finansial yang didapatkan keluarga pemenang dari ketiga keluarga itu?" Pertanyaannya cukup mengejutkan pemimpin klan sehingga ia terdiam sejenak. "Pemimpin klan Liu, Anda tidak perlu menjawab pertanyaan saya, jika Anda tidak mau. Saya tahu, pertanyaan ini agak terlalu tidak peka dan blak-blakan." Minghan memberi isyarat kepada pemimpin klan untuk mundur, "Jangan dipedulikan. Izinkan saya menjawab. Dari pertanyaan Tuan Qin, saya lihat Anda tidak berpikir atau peduli bahwa klan akan berinvestasi untuk mendapatkan uang itu, bukan?" Senyum canggung tersungging di bibirnya. Itu memang benar seperti yang kau katakan." Minghan mengangguk, dia sudah tahu mengapa Qin Yu mengajukan pertanyaan seperti itu. "Tuan Qin, yang Anda lihat, dari luar, klan kami tampak makmur dan megah, tetapi di balik itu dibutuhkan uang klan yang besar. Anda tidak melihat berapa banyak yang kami habiskan untuk memelihara klan, banyak pengawal, serta banyak tamu kehormatan yang telah kami undang. Semua ini berjumlah pengeluaran tahunan yang sangat besar. Begitu banyak batu elemen suci tingkat rendah, itu saja." Dia menghela napas, tetapi melanjutkan, "Dalam hal kekayaan keluarga, sejak berdirinya klan Liu, pendapatan kita hanya sedikit di atas pengeluaran kita setiap tahun. Misalnya, ketika kita mengundang Tuan Qin sebagai tamu kehormatan klan, itu membutuhkan 1 tanda kewenangan tamu kehormatan, yang dibuat dan dimurnikan dari biji berharga senilai 10.000. Kemudian ada manik jimat transfer suara senilai sekitar 100.000, tetapi jarang ditemukan di pasaran, jadi metode akuisisi yang lebih rahasia harus digunakan. Itu menaikkan biaya menjadi sekitar 300.000. Dan akhirnya, 10 batu elemen suci tingkat tinggi yang harganya setidaknya 10.000. Semua ini berjumlah beberapa ratus ribu. Ada juga pembayaran tahunan kepada tamu kehormatan untuk pelatihan mereka sendiri." Qin Yu akhirnya memahami situasinya. Beberapa ratus ribu itu setara dengan beberapa ratus ribu batu elemen suci tingkat rendah.
Dan itu baru satu tamu kehormatan. Di keluarga kami memiliki 9 tamu kehormatan, 10.000 ahli tingkat abadi yang harus dipelihara, dan masih ada puluhan ribu murid dan anak-anak kami. Katakan padaku, bukankah pengeluaran itu tinggi? Ming Han tertawa pura-pura ngeri. Di alam abadi, bagi siapapun untuk mendapatkan batu elemen suci, ada 2 cara. Pertama, dengan menambang biji berharga dan membudidayakan ramuan spiritual berharga. Cara lainnya adalah dengan memungut pajak dari pedagang antar bintang manapun saat mereka datang ke sini melalui susunan teleportasi. Metode kedua, yaitu mengendalikan susunan teleportasi, menghasilkan pendapatan terbesar. Qin Yu terdiam setelah mendengar jawaban cepat dari tetua itu. Untuk klan besar, jika mereka tidak menambang biji, ramuan, dan lainnya, tidak terlibat dalam bisnis, dan tidak mengendalikan susunan teleportasi planet, tidak akan banyak orang yang bersedia memberikan jasa mereka kepada keluarga itu secara cuma-cuma, terutama para tamu kehormatan. Tetapi yang paling tidak mereka khawatirkan adalah, tanpa batu elemen suci, bagaimana murid dan anak-anak keluarga itu bisa menjadi lebih kuat dengan cepat. Itu mustahil. Tingkat pelatihan mereka akan sangat lambat. Jika keluarga itu melemah seperti itu, maka kekuatan eksternal lain dapat dengan mudah mengalahkan keluarga tersebut. Qin Yu setuju, sepertinya mempertahankan klan besar memang sangat sulit. Klan Qin miliknya sendiri memiliki keunggulan militer dan ekonomi absolut, dan juga mereka adalah klan kerajaan di masa lalu, sehingga loyalitas di antara penduduknya relatif tinggi. Tidak akan banyak kekuatan yang merebut kekuasaan dari wilayahnya. Dengan cara ini, klan Qin miliknya berada di puncak supremasi. Selama status quo dipertahankan, tidak akan ada masalah. Keluarganya beruntung, karena persaingannya tidak terlalu ketat. Namun, di alam abadi, keluarga-keluarga itu besar dan lebih kuat. Belum lagi para ahli terkuat seperti Kaisar Yu dan mereka yang berada di puncak tahap Kaisar Abadi Mistik. Mereka harus bersaing dengan para ahli lain yang sama kuatnya di alam iblis dan setan. Demikian pula, kekuatan lokal yang lebih kecil seperti klan Liu harus bersaing dengan 2 keluarga lain di satu planet. Qin Yu tersadar dari lamunannya, dia menatap Ming Han. Tuan Liu, silakan lanjutkan. Ming Han mengangguk setuju. Tuan Qin, Anda bertanya berapa banyak aset yang dimiliki keluarga kami. Akan saya beritahu, saat ini, keluarga kami, paling banyak, memiliki 100 juta batu elemen suci tingkat rendah di gudang kami. 100 juta batu berkualitas rendah. Itu setara dengan sekitar 100 batu berkualitas tinggi. Bayangkan skenario ini, jika tidak ada pendapatan, 100 juta ini hanya akan cukup untuk keluarga kita selama 100 tahun. Dan tahukah kamu, berapa banyak pendapatan yang akan kamu dapatkan dari mengendalikan susunan teleportasi selama 100 tahun? Ming Han mengajukan pertanyaan itu kepada Qin Yu. Ini, aku khawatir aku tidak tahu. Faktanya, Qin Yu sama sekali tidak tahu berapa biaya tol teleportasi antar planet, apalagi berapa banyak penghasilan yang akan diperoleh penerima tol tersebut dalam 100 tahun. Mata si penanya bersinar dengan cahaya yang terlihat. Untuk menggunakan susunan teleportasi planet ini, biaya untuk planet terdekat sekitar 4 hingga 10 batu tingkat rendah. Lebih jauh lagi, sekitar 100, dan yang terjauh membutuhkan sekitar 1000. Permisi sebentar, Tuan Liu. Seberapa jauh alat teleportasi ini memungkinkan perpindahan? Pria itu tertawa terbahak-bahak, wajahnya tidak menunjukkan keseriusan situasi tersebut. Seberapa jauh transfer bolak-balik yang diizinkan? Jarak terjauh berada di dalam batas galaksi yang sama, haha. Qin Yu tercengang. Dia tahu biayanya akan sangat besar, tetapi tidak sebesar ini. Ada 10 galaksi di dalam medan bintang Teluk Indigo ini. Hanya melewati medan bintang ini saja akan menelan biaya 10.000. Jadi untuk pergi ke alam iblis, akan menelan biaya ratusan ribu, bahkan mungkin lebih dari jutaan. Dia menatap Ming Han yang hendak melanjutkan, pendapatan harian dari para pelancong yang datang dan pergi melalui teleportasi akan mencapai puluhan ribu, yang berarti sekitar 10 juta per tahun. Jadi selama 100 tahun, itu sekitar 1 miliar atau lebih. Ming Han menarik napas tajam. Hanya dengan menguasai susunan teleportasi selama 100 tahun saja sudah cukup untuk membuat kita tenang selama beberapa ribu tahun. 1 miliar batu itu cukup untuk menutupi semua biaya klan Liu selama 1000 tahun. Saya berani bertanya, Tuan Liu, sejak berdirinya keluarga Anda,
berapa kali Anda mengendalikan susunan teleportasi ini? Qin Yu menyelidiki. Mata pria itu bergeser gugup seolah-olah dia terlalu malu untuk menjawab. Sudah berapa kali? Keluarga Liu kami telah berjaya untuk waktu yang lama, setidaknya beberapa ratus ribu tahun. Sepanjang keberadaan kami hanya sekali berhasil menguasai susunan teleportasi. Apa? Hanya sekali? Hanya sekali. Qin Yu sebelumnya hanya sedikit terkejut, sekarang matanya terbuka lebar seperti meteor raksasa. Demi para dewa, klan Liu telah ada selama beberapa ratus ribu tahun dan mereka memiliki puluhan ribu kesempatan untuk bersaing. Tetapi dari sekian banyak kesempatan itu, mereka hanya berhasil menguasai wilayah itu sekali, hanya sekali. Dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkejut yang muncul di wajahnya, dan mereka masih disebut sebagai salah satu dari 3 keluarga besar. Dia menatap para tetua dengan terheran-heran, yang memang merasa sangat malu dengan kenyataan itu. Ming Han menghindari kontak mata, menghela napas, dan mendongak lagi. Tuan Qin, tolong jangan mengolok-olok kami, hal-hal ini, aku tahu, astaga. Ming Han tampak serius, tetapi ia tetap menjelaskan, waktu itu ketika kami mendapatkan kendali, itu sekitar 100.000 tahun yang lalu. Bertahun-tahun kemudian, klan Liu kami telah menjadi keluarga besar. Kami telah mencoba berbisnis dengan mineral, biji, dan herbal, tetapi sayangnya, selama bertahun-tahun, biji dan mineral berharga itu telah habis. Di tahun-tahun berikutnya, kami mengalami masalah keuangan ini. Pemimpin klan itu juga mengangguk dengan sungguh-sungguh, tepat sekali. Tuan Qin, seperti yang Anda ketahui, murid Anda, Liu Hansu, adalah junior tingkat rendah, tetapi jika itu 100.000 tahun yang lalu, setiap anak dari klan Liu akan menerima tunjangan tahunan berupa batu elemen suci tingkat rendah. Namun sekarang, batu elemen itu hanya dapat diberikan kepada anak-anak yang berkompetisi dan menang dalam kompetisi sekte dalam. Hanya dengan mendapatkan peringkat yang sesuai, mereka akan mendapatkan tunjangan tersebut. Keduanya berbicara dengan nada yang begitu getir sehingga Qin Yu tidak banyak yang bisa dikatakan. Kesunyian, sebuah suara wanita yang dingin memecah keheningan di benaknya. Tuan, orang-orang ini sungguh menyedihkan. Mengapa mereka ingin mengumpulkan begitu banyak orang tetapi tidak memiliki kekayaan untuk mendukungnya? Itu adalah transfer suara melalui koneksi jiwa, komunikasi jiwa. Setelah mendengar teguran Suoyan, senyum datar terlintas di benaknya. Demi sebuah klan, apakah mereka rela mengorbankan orang-orang yang menjadi kekuatan superior mereka? Qin Yu masih memiliki pertanyaan lain yang ingin dia ajukan. Tuan-tuan, jujur saja, saya masih belum sepenuhnya memahami masalahnya. Seperti yang dikatakan, apakah itu berarti keluarga Anda jauh lebih miskin daripada 2 keluarga lainnya? Karena kekuasaan pengendali diperbarui setiap abad dan Anda baru memperoleh kendali itu sekali sejauh ini. Adapun alasan mengapa dia menanyakan itu, sebuah pikiran terlintas di benak saya. Jika perbedaan kekayaan antara ketiga keluarga itu jauh lebih besar daripada satu keluarga, keluarga Liu, yang berarti 2 keluarga lainnya pasti memiliki kekayaan yang luar biasa. Pada saat itu, mengapa tidak mengambil kekayaan dari para pemimpin kaya itu saja? Merampok mereka saja. Lagi pula, yang diinginkan Qin Yu adalah batu elemen suci kelas atas. Adapun para immortal emas di planet kecil ini, mereka bahkan tidak berada di level yang sama dengan Qin Yu. Perbedaan besar. Tidak, sebenarnya kita berada di peringkat kedua dari 3 keluarga besar, dalam hal kekuatan gabungan. Yang terendah adalah klan Wang, sepanjang keberadaan mereka bahkan belum pernah menguasai wilayah itu sekalipun, jelas Ming Han. Wajahnya menegang mendengar pengungkapan itu. Maksudmu, bahwa nomor 1 selalu klan Yan, dan bahwa kendali atas susunan teleportasi selalu berada di tangan mereka. Itu berarti kekayaan dan pengaruh mereka jauh melampaui milikmu. Dia merasa cukup rumit mengetahui tentang cobaan ini dengan klan Yan. Berapa ratus tahun lamanya? Seberapa banyak kekayaan itu? Astaga, seandainya dia mengambil beberapa ratus batu elemen suci kelas atas, penggunaan boneka pedang abadi miliknya tidak akan begitu terbatas. Dia tidak perlu takut kehabisan energi yang tersimpan di batu-batu kelas atasnya. Selama dia memiliki cukup batu permata kelas atas, maka boneka pedang abadi miliknya akan benar-benar abadi dan kekal. Dia tidak ragu, lagi pula, dia tahu tentang pertahanan bonekanya.
Dia belum pernah melihat apapun yang dapat menghancurkan atau merusak boneka itu sedikit pun. Ming Han membenarkan, ya, selama bertahun-tahun ini, kendali atas susunan teleportasi selalu berada di tangan klan Yan. Matanya berbinar dengan kegembiraan yang terpendam. Oh, kalau begitu ceritakan padaku tentang cobaan berat dengan klan Yan ini. Dari belakang Qin Yu, kedua pengawal yang tak bergerak itu hampir merasa kasihan pada klan Yan. Celakalah kalian, klan Yan. Kalian sekarang dalam masalah besar. Keduanya memiliki pemikiran yang sama. Sebagai pengawal Qin Yu, mereka tahu tentang boneka pedang abadi miliknya dan dapat menebak apa yang ada dalam pikiran tuan mereka. Ming Han terkekeh pelan, itu memang hal yang wajar, sebuah cobaan berat. Jika bukan karena klan Yan, keluarga kami pasti sudah menguasai susunan teleportasi. Setelah jeda, suasana riang Ming Han kembali normal, dan dengan sungguh-sungguh berkata, pakar terbaik klan Yan saat ini adalah leluhur agung, Yan Gao. Dia adalah pendekar pedang abadi, dan juga adalah pendekar pedang emas tingkat 6. Qin Yu melirik Ming Han, Tuan Liu, saya harus tahu, seberapa kuat Anda. Ming Han tergagap dan berkata dengan malu-malu, aku, saat ini berada di tingkat 2 tahap abadi emas. Aku tidak bisa dibandingkan dengan Yan Gao itu. Pria itu tampak agak sedih. Qin Yu menggelengkan kepalanya dengan santai. Benar, kekuatan pendekar pedang abadi manapun sudah tinggi, apalagi pendekar pedang emas tingkat 6. Bagi Ming Han untuk bersaing melawan itu, tidak heran klan Liu tidak bisa mengendalikannya. Namun demikian, pendekar pedang emas tingkat 6 bukanlah hal yang mustahil untuk dikalahkan. Klan Yan hanya memiliki satu orang ini, Yan Gao, yang sangat tangguh. Ada satu lagi immortal emas, tetapi bahkan aku pun tidak melihat kekuatan yang bisa menyainginya. Ming Han berkata dengan percaya diri, satu-satunya kekhawatiranku adalah Yan Gao itu. Jika kita bisa menyelesaikan masalah itu, maka semua masalah lainnya tidak akan menjadi masalah. Mendengar itu, Qin Yu mengerutkan kening. Ekspresinya hanyalah sandiwara, tanpa sepengetahuan kedua temannya. Keduanya hanya melihat kerutan di wajah Qin Yu, dan merasa gelisah. Tuan-tuan, Anda mengatakan Anda ingin saya membantu Anda merebut kendali, tetapi saya bertanya kepada Anda, bagaimana saya dapat membantu Anda merebutnya? Nyatakan saja niat Anda dengan jelas. Ming Han langsung menjawab, ada dua cara. Yang pertama adalah, setelah 1 dekade, berkompetisilah untuk kami dan menangkan kontesnya. Kontes ini terdiri dari 3 pertandingan, setelah Anda menang 2 kali, kontes selesai. Kilatan maut terpancar dari mata Qin Yu, dan pendekatan yang lain. Dengan tatapan yang sama-sama mematikan, Ming Han berseru, yang lainnya adalah untuk membantu kita membunuh Yan Gao. Ming Han melontarkan kalimat itu dengan penuh amarah. Jelas sekali, kebencian itu berakar dalam di tulang-tulangnya. Alis Qin Yu yang tadinya berkerut kini rileks. Ia sudah bisa menyimpulkan sejauh ini. Membunuh Yan Gao, ia akan mendapatkan banyak batu elemen suci kelas atas dari menghancurkan klan Yan. Abadi emas, belum lagi abadi pedang, jalur abadi terkuat, dan abadi emas tingkat 6 pula. Ini sangat sulit, sungguh sangat sulit. Seru Qin Yu dengan enggan, setidaknya, aku tidak punya cara untuk mengalahkannya. Apa, kalian benar-benar tidak punya cara untuk melakukannya? Seru kedua tetua itu, harapan mereka sedikit pupus. Qin Yu berpikir sejenak, Ming Han adalah orang pertama yang pulih, rona merah muda terpancar dari wajahnya. Aku ingat Tuan Qin pernah menyebutkan bahwa senior bela diri Anda ingin pergi ke alam iblis, kan? Kalau begitu, mungkinkah senior bela diri Anda berada di dekat sini, mungkin di sebuah planet di gugusan bintang Indigo Bay? Mungkin, tak perlu berkata apa-apa lagi, aku mengerti maksudmu. Qin Yu memberi isyarat dengan tangan kanannya, lalu menghela napas, senior bela diri saya sangat kuat, jadi membunuh seorang immortal emas tingkat 6 adalah hal yang wajar. Sepasang senyum cerah muncul di wajah muram kedua tetua itu. Ia hanya terdiam oleh tawa getir Qin Yu, aku hanyalah seorang junior rendahan di sekolah bela diri ini. Seberapa besar kata-kataku akan didengar oleh seniorku? Tanpa alasan apapun, meminta seniorku untuk membunuh seorang immortal emas tingkat 6, aku takut menyinggung perasaannya dan dibunuh bukanlah hal yang mengejutkan. Kedua tetua itu mengerutkan kening. Ming Han segera menambahkan, benarkah tidak ada cara lain?
Apapun kondisinya, selama masih dalam kemampuan keluarga saya pasti akan melakukannya. Bagi Ming Han, bahkan melepaskan seluruh kekayaan keluarganya, 100 juta, akan terasa tidak berarti dibandingkan dengan kemampuan untuk mengendalikan susunan teleportasi. Qin Yu berpura-pura berpikir serius sejenak. Dia mendongak, matanya berbinar seperti bola lampu dan berkata, sebenarnya, mungkin ada cara untuk membujuk paman bela diri saya. Begini, paman bela diri saya sedang menjalani pemurnian harta karun dengan kandungan misterius. Dia membutuhkan sejumlah besar batu elemen suci tingkat atas. Hanya dengan energi terkonsentrasi yang terdapat dalam batu elemen suci tingkat atas, dia akan mampu berlatih secara efektif. Jadi, selama Anda menyediakan cukup batu elemen tingkat atas, itu bisa membantu membujuknya. Pada saat itu, saya harus mengandalkan hubungan saya dengan paman bela diri saya untuk membantu kasus Anda. Dia telah mempermainkan keduanya berulang kali, dan akhirnya menunjukkan niat jahatnya yang sebenarnya. Ah, batu elemen suci kelas atas. Keduanya menarik napas tajam, dan secara bersamaan merasakan kekurangan udara di sekitarnya. Kedua tetua itu tak kuasa menahan napas kagum. Ah, memurnikan harta karun tersembunyi menggunakan sejumlah besar batu elemen suci kelas atas. Tak heran, pria itu memiliki kekuatan yang luar biasa.